Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu nih pentingnya dana darurat dulu sebelum kalian mau investasi dan trading. Apa sih yang perlu kita siapin dalam sebelum trading atau investasi? Ya, salah satunya contohnya dana darurat. Nah, dana darurat ini dana darurat yang bisa kita pakai kapanpun, dimanapun, di saat kita benar-benar butuh banget ya guys. Tapi jangan salah sangka. Nah, dana darurat ini buat backupan kita lah ya, buat sehari-hari, kebutuhan, dan lain-lain. Jadi gue kalau sebelum trading dan investasi dulu tuh gue harus siapin dulu dana darurat. Dana darurat tuh apa sih? Ya tadi gue bilang kita punya uang di tabungan dan uang tabungan itu nggak akan gue pakai sebelum gue punya kayak kebutuhan yang mendadak, urgent lah ya, yang benar-benar ya gue harus pakai tuh dana darurat itu. Nah mau nggak mau gue harus pakai. Dana darurat itu penting buat kita, ibaratnya buat sedia payung juga. Takut-takut ya amit-amit kita di investasi atau trading lagi kondisinya lagi minus atau rugi. Jadi waktu gue mau trading investasi, yang pertama gue ada target nih. Sebulan itu gue harus berapa nabung buat dana darurat gue dulu. Terkumpul sampai berapa. Jadi kalau bisa 3 kali dari gaji kalian sebulan. Yang 4 juta berarti harus punya dana darurat minimal 12 juta lah ya. Atau 10 juta di ATM kalian atau di bank dimanapun itu ya. Entah itu dalam bentuk fisik emas atau uang cash di bank. Tapi kalau gue sih lebih baik di bank ya untuk dana darurat. Nah dana darurat ini juga nggak harus kalian pakai terus tiap bulan kan. Namanya juga dana darurat berarti buat dipakai buat keadaan darurat ya. Bukan buat kayak akhir bulan wah pengen jajan nih lagi nggak ada duit gini-gini ya pengen hangout, pengen kesini, pengen jalan-jalan, enggak ya. Karena itu dana backupan ketika kalian investasi itu enggak ibaratnya tuh enggak harus ngambil investasi kalian, hasil trading kalian. Jadi kalian bisa olah terus ya investasinya keuntungannya itu biar lebih banyak lagi. Karena banyak dari kita yang nggak ngerti tentang trading plan atau investasi, jadwal-jadwal atau ibaratnya tuh investasi dengan sehat. Nah, jadi gue kasih tahu di sini, kalau kalian mau investasi atau trading dengan sehat itu, yang pertama, yang tadi gue bilang, atur dulu keuangan kalian dengan baik, ya. Jangan tiba-tiba dari hasil penghasilan kalian usaha atau gaji, 100% kalian buat investasi atau trading dan dana darurat kalian nggak ada. Itu jangan sampai terjadi ya guys ya. Nah, lebih amannya begini, kalian dari penghasilan kalian berapa, kalian dari usaha kalian berapa, kalian hitung dulu ya dari beberapa persen itu, kalian lihat dulu untuk dana darurat kalian masih kosong atau udah ada. Nah, kalau kosong, kalian fokus ke dana darurat dulu. Nah, dana darurat ini, kalau udah terkumpul itu sangat-sangat lega buat kita ketika investasi atau trading. Ibarat apa ya? Dalam artian psikolog, ya, psikologi kita, mental kita tuh lebih nyaman, lebih tenang ketika kita investasi atau trading dimanapun itu. Nah, butuhnya dana darurat seperti itu. Jadi kadang kan kita nggak tahu ya kebutuhan mendesak seperti apa yang kita akan muncul, entah itu kebutuhan sehari-hari dan urgent ibarat amit-amit pahit-pahit kita mau lagi sakit nggak enak badan ternyata gajian kita masih lama ya kan ya udah kita butuh dana darurat dan darurat itu penting banget buat segala hal ya kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa ya seenggaknya kita udah berusaha untuk apa namanya meminimal risiko dari ketika kita investasi atau trading. Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ya betapa pentingnya dana darurat sebelum kalian trading atau investasi. Jadi gue di sini pengen kalian siapin dulu dana darurat. Dana darurat itu pentingnya seperti apa? Apa sih untungnya kita nyiapin dana darurat ya kan? Jadi gua tuh punya kayak trading plan sendiri. Aturan-aturan saat gue investasi itu keuangan gua tuh harus benar-benar stabil ya. Jangan di saat kita nganggur, di saat kita pusing, di saat kita sedang keuangan yang nggak stabil, tiba-tiba kita trading, investasi. Karena guys, nggak mungkin ketika kita investasi langsung trading itu tiba-tiba kita langsung wah keuangan kita stabil. Karena perlu proses. Nggak mungkin instan dimanapun itu mau usaha, pekerjaan pun juga kita mau dapat gaji pun harus sebulan kerja dulu baru dapat duit. Usaha pun begitu, harus jual apapun, jual barang dan apapun itu baru kita dapat duit. Berarti harus lalui prosesnya di setiap apapun itu bidangnya untuk mencari uang.
Jadi, yang pertama untuk kalian-kalian nih yang pemula, untuk kalian yang udah, terlanjur investasi trading tapi belum siapin dana darurat, kalian harus benar-benar siapin dari sekarang. Contohnya gini, dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu dana yang dimana kita pakai di saat kita dalam keadaan darurat. Contohnya seperti apa? Kita butuh kebutuhan mendesak ya, contohnya seperti, buat ibaratnya, kita gaji kita belum gajian nih, ini mendadak banget ya, darurat. Ketika lagi nggak enak banget, sakit, amit-amit ya sakit, kita butuh dana, ternyata gajian kita masih lama, ya kita pakai dana darurat itu dulu, nggak apa-apa. Di jalan kalian tiba-tiba, ban bocor dan lain-lain ya, duit gajian belum ada, kalian pakai dana darurat nggak apa-apa, pakai aja ya, selama itu urgent ya. Selama itu urgent, bukan untuk kayak, buat nongkrong, buat kalian jalan-jalan, itu bukan urgent ya, itu hanya kebutuhan yang bisa kalian kapan pun kalian lakuin di mana pun. Tapi gua harap dana darurat ini bisa kalian pakai dengan bijaksana. Lebih baik lebih untungnya sih nggak dipakai dulu ya, untungnya nggak dipakai ya, itu lebih baik. Karena semakin banyak dana darurat kalian, semakin tenang kalian saat trading atau investasi. Jadi waktu itu gue ngumpulin dana darurat itu 3 kali gaji ya, atau 4 kali gaji. Contohnya kalian nih, gaji kalian UMR Jakarta sekitar 4,5 ya kalau. Kita buletin deh 4 juta aja, 4 juta. Jadi kalian dalam waktu beberapa bulan coba kumpulin dulu totalnya itu 3 kali bulan berarti 12 jutaan ya. 10 jutaan minimal ada di tabungan dana darurat kalian. Tapi itu tergantung kondisi masing-masing ya, kebutuhan masing-masing. Kalian juga harus hitungin kayak seperti kalau kalian ngontrak atau ngekos. Kalau tinggal sama orang tua kan masih mending ya, kalian 10 juta untuk dana darurat cukup menurut gua ya 10 juta. Tapi kalau kalian yang ngontrak, kalau kalian yang ngekos itu kayak nggak cukup deh buat dana darurat, minimal 15 juta juga ya. 15 juta deh ya buat eh, amit-amit kalian lagi resign dan lain-lain. Nah, setelah itu kalian baru lanjut ke investasi dan trading. Tapi tetap isi juga dana darurat kalian ya. Tetap isi tapi mungkin agak berkurang. Yang di awal yang kalian jor-joran buat ngumpulin dana darurat ya 100% tuh investasi dan trading belum kalian cicipi ya kan, langsung dana darurat baru ketika kalian udah target nih, udah nentuin target, kalian baru bagi-bagi tuh hasil penghasilan kalian beberapa persen ke buat kebutuhan, buat kalian ibaratnya jalan-jalan atau hangout atau nongkrong sama teman-teman, buat investasi dan trading. Jadi kalian bagi-bagi sendiri karena uang kalian atau penghasilan kalian kalian yang tahu sendiri ya. Kalian tahu juga pemasukan kalian, pengeluaran kalian setiap bulannya. Jadi setelah itu gue investasi baru trading tuh membuat gue kayak lega. Jadi nanti ketika kalian udah ada dana darurat, pasti kalian ngerasa lega, mental kalian juga sehat, psikologi kalian di saat kalian trading minus, di saat investasi kalian minus, kalian masih kayak tenang. Iya tenang karena dana darurat udah ada buat cadangan nge-backup ketika dalam keadaan investasi atau trading kalian lagi minus. Nah, banyak hal nih ketika kalian nggak nyiapin dana darurat yang akan terjadi seperti apa sih? Yang akan terjadi seperti kalian ketika kalian trader atau trading. Ternyata hari ini atau beberapa hari ini kalian rugi ya. Dan di saat rugi itu ternyata kalian butuh dana darurat. Ya nggak tahu ya untuk keperluan apa, pokoknya sangat darurat dan butuh uang. Pasti kalian akan bingung, ya kan? Maksudnya bingungnya pakai duit apa nih ya? Duit trading aja kita masih minus. Mau nggak mau kita ambil. Kalau kita ambil modalnya setengahnya atau berapa berarti kita udah rugi, udah kepake, dan tradingnya hasil investasi kita juga ibaratnya tuh sia-sia, ya. Investasi kita juga belum belum untung juga, belum profit juga, dan kita harus ambil modalnya itu setengah modalnya buat kita kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Nah, itu kalau kita nggak ada dana darurat berarti percuma dong. Nanti lama-kelamaan kayak berantakan aja gitu. Kalian males jadi males investasi, jadi males trading, ya kan? Ya karena menurut kalian percuma, kepake-pakai juga. Pasti ada pikiran gitu. Jadi nggak enaknya kalau kalian nggak ada dana darurat tuh gitu guys. Investasi atau trading kita yang udah kita siapin, yang udah kita bikin apa namanya jadwal yang benar-benar jauh-jauh hari itu berantakan semua. Gara-gara kita butuh uang itu untuk keadaan darurat. Nah, di sini kita tahu pentingnya dana darurat untuk apa, kerugiannya untuk apa kalau kita nggak punya. Ya sebenarnya itu tergantung masing-masing ya, mau berapapun itu. Tapi kalau gue sendiri emang udah terbiasa
kalau nggak ada dana darurat tuh gimana ya? Gue lebih baik nggak investasi atau trading dulu sebelum ada dana darurat. Ya emang kalau kalian baru mulai agak sedikit sulit, suka kepake bener kan? Nah, jadi biasain mulai dulu, nanti di pola pikir kalian, mindset kalian tuh kalian nggak ada duit di bank. Kalau gue gitu, berpikirlah ketika kalian benar-benar butuh. Kalau cuman kayak beli baju, beli sepatu, beli dan lain-lain. Kalau nggak produktif, kalau nggak menghasilkan, mending jangan gunakan uang itu. Kecuali ada benefitnya, ada keuntungannya. Contohnya, ini kalian beli barang. Ternyata kalian beli barang, contohnya laptop, HP. Dan laptop, HP itu untuk gunain buat kayak kerjaan, buat menghasilkan uang. Ya nggak apa-apa pakai dana darurat. Karena buat menghasilkan uang lagi. Tapi kalau nggak buat menghasilkan uang, mending jangan. Kalian skip aja. Karena itu namanya dana darurat tuh butuh di keadaan darurat. Kalau gue prinsipnya gitu. Jadi ketika kalian investasi, trading pun udah lega, udah lancar. Mau minus, apalagi kalau profit ya. Kalau kita profit dari darurat udah ada. Kita di investasi A, profit investasi B, profit trading A, profit trading B, profit. Kita udah lega, ngerti gak sih? Jadi berkali-kali lipat tuh kita santai, pikiran tenang ketika trading, membeli kripto, membeli saham juga pikiran enak, nyaman, nggak kayak dikejar-kejar, kayak nggak kayak dikejar anjing ya, maaf ya, maksudnya gitu. Kayak nggak ngos-ngosan gitu, kayak santai ngejalannya, ya kan? Jadi ketika kita hawanya itu positif, itu juga berlaku ibaratnya menarik biar kita tetap profit. Kalau gue begitu, pentingnya dana darurat seperti itu. Karena gini, ketika kita lagi nggak enak badan, contohnya kita itu kan nggak selamanya kerja ya, pasti kalian ngalamin kayak resign, contoh dipecat, di PHK, tapi amit-amit jangan sampai. Tapi kenyataannya tuh banyak begitu guys, apalagi di tahun-tahun kemarin pas lagi ada wabah, kita tahu lah ya, banyak banget pengurangan karyawan. Nah, itu kalau kalian punya dana darurat di saat kayak gitu, nanti ibarat mudah-mudahan nggak ada lagi ya keadaan wabah kayak gitu, kalian tuh udah enak guys, udah santai. Ibaratnya kalian tinggal berusaha lagi buat cari nih pemasukan selain dari dana darurat yang kalian pakai itu ya buat balikin lah ibaratnya. Apalagi kalian yang udah berjalan investasinya dan tradingnya. Investasi udah berjalan, tradingnya udah jalan. Namanya dana darurat udah ada. Terus kalian lagi nggak kerja, itu udah nggak terlalu pusing ya. Karena kalian udah punya aktivitas untuk mencari uang selain kerja. Ngerti kan? Jadi kalian agak lega. Beda cerita nih kalau yang nggak punya dana darurat, nggak punya investasi apapun, trading pun kagak. Terus pas dia tiba-tiba resign, tiba-tiba ada pengurangan karyawan, dia bingung nih. Wah, duit nggak ada, pemasukan nggak ada. Gimana menurut kalian? Puyeng banget, mau jajan bingung, mau makan di luar bingung, ya kan? Mau cari kerjaan bingung karena nggak ada duit, ya kan? Kalau kita punya dana darurat, kita punya modal, guys. Punya modal buat kita kayak kesana kemari cari kerjaan, ya kan? Nggak ada yang gratis, guys, di dunia ini. Nggak ada yang gratis. Ada selalu harga yang harus kalian bayar. Entah itu dalam bentuk uang, tenaga, pikiran, ya kan? Jadi di sini mudah-mudahan kalian paham apa yang gue bilang, ya. Benar-benar pentingnya dana darurat buat apa? Buat diri sendiri dulu aja, ya. Yang kedua, kalau kalian udah buat diri sendiri dana darurat itu aman, cukup, baru bikin dana darurat kedua, ketiga buat keluarga kalian, istri kalian, anak-anak kalian. Itu udah enak. Pokoknya semakin rezeki kalian besar, jangan semakin gaya kalian yang besar, ya. Tetap belilah barang sesuai kebutuhan aja. Tetap gunakan uang dengan bijaksana. Karena uang itu nggak ada habisnya, dicari pun nggak ada habisnya. Yang habisnya tenaga kalian, ya. Jadi penting juga kesehatan kalian juga harus dijaga. Jangan terlalu kayak ibaratnya dijor terus gitu buat cari uang. Oke? Mungkin cukup sampai sini aja karena udah 10 menit, gue juga udah lihat jamnya. Jadi udah 10 menit juga. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa DM IG gue Henry GV atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Kalau mau belajar trading investasi bisa lihat di playlist YouTube gue atau mau masuk grup gue gratis bisa DM IG gue. Nanti gue kirim linknya. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.